Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah khairul wasilah malam Kamis yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bersolawat, bergembira atas kelahiran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin bertambah dan menjadikan cinta kita kepada beliau kelak akan menjadi jaminan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Malam hari ini sedikit mari kita ngaji nggih. Kita niatkan untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk semakin tahu siapa Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secuil daripada kisah beliau, yaitu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, beliau kehilangan orang tua beliau. Beliau tidak langsung dirawat oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW oleh ayahnya, tidak langsung. Dikatakan dalam satu kitab maulid, yaitu Maulid Syaraful Anam. Ada satu kitab maulid yang sudah lama, bahkan mungkin lebih tua daripada maulid-maulid yang lain, yaitu nama kitabnya Maulid Syaraful Anam. Kadang-kadang di masyarakat kita menyebut dengan maulid berjanji. Padahal berjanji itu lain sebetulnya, nggih. Ada maulid berjanji, ada maulid syaraful anam. Cuma kadang-kadang loro-loro ini diantem berjanji, wis nggih. Wis pokoke maulid intine. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu episode. Kadang sinetron niku kan ada berepisode-episode gitu nggih. Ada yang sampai kadang-kadang 300. Kalau dulu ada sinetron apa? Tersanjung dah. Tersandung apa tersanjung? Ndahing mari-mari ketemu lah gagal. Tapi itu semua mulai awal sampai akhir palsu. Kalau ini cerita asli daripada perjalanan hidup manusia mulia yang akan bermanfaat untuk kita dunia sampai akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok berubah apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Walamma wulida sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, ketika Rasulullah mulai lahir ke dunia, ternyata tidak ada ayah beliau, dan di saat itu biasanya orang-orang Mekah akan menitipkan anaknya untuk dirawat di kampung-kampung supaya tumbuh kembangnya hebat, supaya tumbuh kembangnya baik. Dikatakan sa'alal wahsyu wat thair, burung-burung dan binatang-binatang buas saling bertanya, saling mempertanyakan rodho'ah, siapa yang akan beruntung untuk menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi burung-burung binatang buas ini bingung, woi siapa yang nyusui Kanjeng Nabi? Siapa ini? Ayo wes. Kalau dalam Maulid Tiba bahkan diceritakan lebih detail.
Qol qila ya ma'syaral qila man yakfulu hadi durratul yatimah allati la tujadu laha qimah. Alam semesta ini apa namanya? Rame, geger. Siapa yang dapat keberuntungan ngasuh Kanjeng Nabi ki sapa? Siapa? Dikatakan dalam Maulid, dan beliau pengarang Maulid ini bukan ngarang cerita bebas nggih. Bukan Maulid itu bukan cerita-cerita legenda atau cerita-cerita karangan, tapi Maulid itu dikarang dari bahasa hadis, dari bahasa sejarah yang kredibel, apalagi beliau orang ahli hadis. Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai, Sayyidina Ja'far Al-Barzanji, ya, dan ulama-ulama lain yang ngarang Maulid itu ahli-ahli kitab, ahli-ahli hadis. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dalam Maulid Ad-Dibai bahkan dikatakan burung-burung itu ngomong begini, qalati tuyur, burung-burung manompret, burung yang kita lihat ya, itu semuanya ngomong di zaman Kanjeng Nabi. Nahnu nakfuluhu wa naqtani muhimmatahul azimah. Kami yang akan ngerawat Kanjeng Nabi biar dapat kemuliaan, keagungan, keluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi burung-burung tuh ngomong semua. Hak kene wis kang ngerawat. Biar kita yang ngerawat. Lah ketika burung itu ngomong kita yang ngerawat, qalatil wuhush, binatang-binatang buas, singa, macan, apa malih? Harimau dan sak konco-koncone itu semuanya nyaut begini. Qalatil wuhush, nahnu aula bidzalika likainana la syarafahu wa taqdimah. Manuk meneng. Cilik-cilik nyaut. Nahnu aula bidzalik, kami yang lebih pantas ngasuh Kanjeng Nabi, kita lebih kuat, kita lebih besar. Kami yang lebih pantas ngasuh Kanjeng Nabi. Kenapa? Likainana la syarafahu, supaya kami mendapatkan kemuliaan Kanjeng Nabi wa ta'dhimah, dan bisa memberikan penghormatan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, Pak. Kenapa sih cerita ini sampai diceritakan oleh Sohibul Maulid? Kenapa diceritakan dalam riwayat ini, kenapa? Kalau andai kata kita ngomong kan terakhirnya ya gak jadi. Saya ngerawat ya tetap Siti Halimah. Kenapa kok ceritone manuk ngomong, ceritone singo itu ngomong, kenapa diceritakan? Supaya kita nih mikir, aslinya nggih. Supaya kita nih mikir, ya Allah, ternyata binatang yang gak berakal saja rebutan kepengin mendekat ke Kanjeng Nabi. Rebutan, gimana sekiranya saya ini punya andil deket sama Kanjeng Nabi. Bagaimana sekiranya dalam hidup Kanjeng Nabi saya punya andil di situ, sallallahu alaihi Muhammad. Lah andai kata diiyakan kan sebetulnya bingung ya. Andai kata misalnya burung mau ngaut, kita sudah yang ngerawat, terus kata Gusti Allah, ya wis monggo wis. Kira-kira gimana Pak nyara? Gendongnya ya apa terus? Misalnya Kanjeng Nabi nangis nyusoni ya apa terus? Kan tidak mungkin nggih. Tapi cerita ini sebetulnya bukan cerita biasa. Bukan cerita pokoknya manuk ngomong, enggak. Tapi bayangkan burung sekecil itu mikir gimana itu pokoknya gimana andil di hidupan Kanjeng Nabi. Lah kita yang lebih mampu, yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih punya akal. Kadang-kadang mulutan mendekat Kanjeng Nabi biasa-biasa. Pak. Ini mulutan. Mulai cilik mulutan, kadang bosan tak? Ya Allah, Kanjeng Nabi yang andai kata itu burung tadi mati, kuntu turaba, dia akan jadi tanah yang orang itu akan nanti mikir, ya Allah ya laitani kuntu turaba. Ketika ngelihat binatang semua jadi tanah, coba saya jadi tanah saja, kan enggak hisap-hisapan enak. Lah itu binatang enggak jadi apa-apa, nanti selesai ya jadi tanah. Kita yang bisa selamat untung gara-gara Kanjeng biasa, mulutan, enggak mulutan. Mari wis mabengi. Biasa enggak nyaut kadang-kadang. Sholawatan ya Nabi menang. Menang, tidak nyaut. Mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad. Tangi aras-arasan. Adek maning. Qasidah suwi-suwi karisuwi ya. Coba bondo apa sih kira-kira? Kadang-kadang panitia nyebar brosur, satu orang ngasih apa iki? Dok-dok kan? Dok temenan apa? Temenan. Kembang telur, dan ini ada filosofinya katanya nggih. Karena telur itu luarnya kemudian sampai putihnya sampai intinya ada di dalamnya. Kenapa pakai pisang? Karena pisang ini kadang tidak berbuah ya tetap urip. Dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, sehingga hidup itu harus seperti pisang. Kalau belum bisa manfaat, ojo nyerah, terus nyambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya.
Kadang-kadang dikasih rumah satu keluarga bawa 5 telur. Kari akeh 5. Ya Allah 5. Rego piro 5? Su protes. Lah bayangkan burung-burung tuh nyaut semua. Kami yang rawat, katanya puas, katanya binatang-binatang. Oh kami yang lebih pantas, kami yang kuat. Akhirnya ya tetap jawaban dari Allah. Qila ya ma'syaral umamiskunu. Hei alam semesta, masyarakat, rakyat, semua makhluk uskunu, uskutu, diam. Tidak usah rame, coba bikin gaduh. Biar, kenapa? Fa innallaha qad hakama fi sabiki hikmatil qadimah. Karena Allah sudah punya ketentuan dari hal yang sudah lampau. Bahwasanya nabinya akan dirawat satu perempuan beruntung namanya Siti Halimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Katanya Maulid Syaraful Anam, beliau mengatakan, Qalallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala ketika makhluk-makhluk itu rame. Allah berfirman, Ana qadirun an urabbiyahu min ghairi radha'in wala sabab. Makhluk, sebetulnya saya ini bisa ngerawat Kanjeng Nabi tumbuh sampai besar tanpa ada yang nyusoni, tanpa ada yang rawat tuh gampang. Cok khawatir. Bisa apa napa mboten? Kalau ada film Tarsan itu kan bisa hidup di hutan sampai padahal kan ngarang ya, cerita fiktif, cerita ngarang gitu. Lah Kanjeng Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Kanjeng Nabi ini mau, bisa saya rawat tanpa manusia yang rawat sekalipun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tapi sudah saya tentukan bahwasannya satu perempuan yang akan dapat keberuntungan ngasuh Kanjeng Nabi namanya Siti Halimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, cerita Siti Halimah ini yang saya mau bawakan. Siap ya? Kira-kira ini perjalanan cerita ke 2 jam. Siap? Temenan dah. Ngenteni Habib yang teko-teko hari suwi. Mulai mau ngeruntung. Siap. Wah. Siap? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, enggak. Setengah jam aja. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Singkat cerita hadirin rahimakumullah. Pak pindah duduk. Singkat cerita. Dikatakan penduduk Mekah ketika itu sering kalau punya anak-anak itu dititipkan ke kampung. Kata Siti Halimah di tahun itu, kami ini dari kampung namanya Kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad. Makanya Siti Halimah Sa'diyah. Kalau jenengan kampung napa niki? Nganjuan. Al-Nganjuani. Ibu-ibu Al-Nganjuani. Cuma ange ya apa itu? Nabi birunna itu. Nganjuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Siti Halimah singkat cerita hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan begini. Saya ini sekampung ketika itu orang 40 bersama suami berangkat. Dari kampung saya ke Mekah. Biasanya orang Mekah nitipkan ke kampung, sekarang karena keadaan kampung ini yang paceklik, tidak ada uang tidak berputar, semua barang-barang mahal, sawah-sawah kering, kebun-kebun kering, sehingga kami ngasih inisiatif untuk jalan ke Mekah, berangkat. Ya, Sallallahu alaihi Muhammad. Berangkat Siti Halimah, kata Siti Halimah, tengah-tengah perjalanan saya ini ditinggal sama rombongan. Kenapa? Karena onta saya kalau ada yang saya bawa ini lemah, lemes. Tidak punya makanan, kering, kerempeng, jalan nanti berapa kilo, menang, duduk lagi, tidak mau jalan lagi, kesel duduk. Akhirnya rombongan Siti Halimah ini tidak omes Pak. Ngunggoni kesel, wes Halimah, ya tinggal ya, nggih pun, monggo sudah tidak ada pilihan lain, ditinggal Pak sama rombongan. Begitu sampai orang-orang di Mekah, akhirnya bayi-bayi itu dijejer, yang punya bayi kumpul di sekitaran Ka'bah, yang kaya-kaya payu dhisik anaknya. Jelas karena gajinya besar, wah datang semuanya. Lah Siti Halimah ketika sampai, wis payu kabeh. Ndak nemu bayi untuk dirawat. Kata Siti Halimah, saya mau terkeliling. Oh, bayinya anak-anak orang-orang kaya sudah habis. Bayinya orang yang sederhana ya habis juga. Saya bingung cari ya. Kok subhanallah ya. Tapi itu namanya kasep nggawa berkah. Jadi sing kasep-kasep aja mati bingung. Beb, saya ini konco-konco sak angkatan ampun payu doyo nggih, sudah nikah semuanya. Ojo khawatir, insya Allah kasep. Sebagaimana kasepnya Siti. Lah Siti Halimah itu andai kata ndak kasep, milih wong soge jelas Pak. Tapi karena kasep akhirnya ndak nemu pilihan, ternyata nemu yang paling hebat, yang paling istimewa sinten Kanjeng Nabi. Makanya yang kasep-kasep saya belum nikah, Beb, teman-teman saya sudah kangen begini. Ojo bingung. Mudah-mudahan kasep untuk sing paling ayu. Mbak,
Sing kasep-kasep, ojo bingung. Insya Allah kasep tapi itu sing paling soleh, paling sugih. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sing wis rabi, ojo nyesel. Ya Allah coba kasep ae, Beb. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Siti Halimah, saya datang ke Mekah, ta'akhor tuh, ana. Saya ini kasep, kenapa? Karena sayanya sudah sepuh, onta saya juga lemah, jalan capek. Ya. Kok subhanallah, papasan sama satu orang yang luar biasa, ada haibahnya, ada wibawanya. Siapa itu? Ternyata yang ketemu adalah Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Kanjeng Nabi, Pak. Begitu ketemu papasan dengan Sayyidina Abdul Muttalib, saya ini tanya, memberanikan diri wis, niat ya apa Pak, pokoknya kudu entuk, ndak oleh balik iki. Apa kata Sayyidatuna Halimah? Fas'altuhu an radi. Saya ini tanya, Pak, apa ndak ada anak-anak yang masih mau disusui? Saya mau kepingin bawa ini, saya datang kasep ya. Kok subhanallah, faqala li, Sayyidina Abdul Muttalib itu tiba-tiba tanya, dan tanyanya ini lebih mendetail. Tanya, sampean siapa namanya? Saya Halimah. Wa ma'arabuki. Bangsanya kamu mau apa? Ya saya sama yang kemarin datang ini, yang tadi datang itu yang sudah mau pulang siap-siap. Ya itu rombongan saya. Berarti As-Sa'diyah. Enggak. Begitu dengar Halimah As-Sa'diyah, fatabassama dhahikan. Kok mesem Sayyidina Abdul Muttalib? Girang Sayyidina Abdul Muttalib. Wa tahallala wajhu farahan. Bahkan wajahnya ini sumringah gara-gara saking girangnya. Bingung. Ternyata Sayyidina Abdul Muttalib itu sudah dapat kabar, diberikan wahyu oleh Allah, ya, diutus malaikat untuk memberikan kabar, Abdul Muttalib jangan khawatir, cucumu, putramu ini akan dirawat oleh salah satu perempuan namanya namanya Halimah As-Sa'diyah. Sehingga kemarin datang ku bingung enggak dikasih, Pak. Biarkan enggak nemu, enggak apa-apa, yang penting namanya bukan Halimah. Makanya ketika nemu Halimah, Sayyidina Abdul Muttalib ngomong begini, Bakhin laki ya Halimah, beruntung kamu Halimah, jatamu iki berarti Halimah, tapi ojo bingung ya, tapi jangan bingung, anak saya ada satu cucu saya, tapi yatim, tapi jangan khawatir, tas'adina bihi insyaallah, kamu ambil insyaallah jadi keberuntunganmu, sallallahu alaihi Muhammad. Singkat cerita hadirin rahimakumullah, kata Sayyidatuna Halimah, mari ngobrol, saya datang ke rumahnya ibunda Kanjeng Nabi Siti Aminah. Begitu saya datang ke rumahnya Siti Aminah, ketok pintu, Assalamualaikum, mungkin gitu ya. Waalaikumsalam tadi. Siti Aminah tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Buka pintu, begitu buka Pak, Siti Aminah keluar. Ya begitu ngelihat Siti Halimah, kata Sayyidatuna Halimah, ila baiti Aminah, wahya imra'atun hilaliyah. Tazharu kal kaukabid durri. Begitu saya lihat wajahnya Siti Halimah, kok subhanallah perempuan yang cantik mempesona. Bukan cuma cantik, memancarkan cahaya yang indah yang membuat orang berkilau ketika melihatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wajah berkilau luar biasa. Dan ini Siti Aminah. Kenapa? Karena bawa kanjeng Nabi. Dan orang ayu itu banyak Pak. Tapi ayu yang mancarkan cahaya itu yang jarang. Biasanya ayu, mohon maaf ya, artis-artis itu ayu-ayu. Tapi bukan ayu yang garai cahaya. Yang membuat kita nih kalau ngelihat sungkan, ngelihat haibah, bukan. Mohon maaf ya, ayu tapi garai nafsu. Dan ini bahaya. Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba sampean lihat bagaimana para bunyai-bunyai, hababah-hababah, yang beliau-beliau ahli wirid, ahli tahajud luar biasa. Itu ayu-ayu, tapi ketika ngelihat tidak berani noleh. Membayangkan macam, coba bayang macam-macam, noleh tidak berani, betul. Datang ke bunyai yang solehah, Masya Allah. Datang tuh, mau noleh itu tidak wani. Tapi oleh artis begitu ndelok, bayang. Kan pikirannya. Belum lihat artisnya ngomong wayu. Artis itu kan bukan ayu, wayu. Lah ngomong wayu kan langsung. Puh iki apa? Ya puh macam-macam. Beb, saya bayangkan andai kata tahajud. Alah gak percaya. Karena yang dibayangkan itu yang bahaya Pak. Lah Kanjeng Nabi itu ganteng. Siti Aminah itu yang bawa Kanjeng Nabi, nurnya ada di sana Pak. Kanjeng Nabi itu ketika Kanjeng Nabi ganteng, tidak ada cerita ada orang perempuan nafsu tergila-gila sama Kanjeng. Betul? Amin baca sejarah sudah. Ada perempuan katanya mau bunuh diri gara-gara kepengen dilamar Kanjeng Nabi ada. Ada perempuan katanya enggak ada Pak, enggak ada. Loh kalau yang ganteng bisa, Sayyidina Nabiullah Yusuf itu ganteng. Gantengnya sampai membuat cerita pun apa namanya? Teman-temannya Siti Zulaikha
Itu sampai ketika disuruh lewat Nabi Allah Yusuf kaget. Longo. Mahadha basyaro. In hadha illa malakun karim. Sambil ngupas apel gak sadar. Pleng. Datanya driji nih yang diiris. Seret. Itu terpengaruh. Terperangah. Kaget ngelihat. Tapi Kanjeng Nabi ganteng. Tapi kok tidak ada cerita begitu. Karena Kanjeng Nabi ini jamal. Ya, Kanjeng Nabi itu punya keindahan mutawajun bil haibah yang dilingkupi dengan haibah wibawa. Jangankan untuk membayangkan macam-macam, untuk sekedar noleh itu sahabat tidak berani. Makanya para sahabat itu di depan Kanjeng Nabi seperti ka'anna ala ru'usihim mutair. Padahal sama-sama laki. Apa pikirannya? Bagaikan di atas kepalanya ada burung kalau sudah di depan Kanjeng Nabi. Diam Pak. Untuk noleh dakwani. Makanya sejarah mencatat semua sahabat yang menceritakan fisiknya Kanjeng Nabi mesti sahabat yang pernah kecil di zaman Kanjeng Nabi. Kalau anak-anak kecil kan biasa ngeliat orang tua menang-menang pengajian gitu. Ganteng. Coba saya panjenengan gak dikaplok langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Sayyidatuna Halimah, fasa'al tuha anhu. Saya tanya kata ke Siti Halimah, ke Siti Aminah, Bu, katanya punya bayi nggih. Kemudian Siti Aminah kemudian menjawab, antum ya ahlal badiyah, Bu, panjenengan ini kan datang dari kampung jauh-jauh ke sini nyari uang, nyari anak buat dapat gaji. Tapi mohon maaf, ini anak saya yatim. Abahnya meninggal ketika anak ini dalam kandungan. Kanjeng Nabi umur 2 bulan wafat, Sayyidina Abdullah, Pak. Ketika wafat, akhirnya anak ini lahir dalam keadaan yatim. Kalau bahasa gampangnya, arek iki gak duwe duit. Saya ini tidak punya uang untuk bayar. Kalau mau monggo sampean ambil, kapan-kapan dapat rezeki ya tak anterno. Kata Siti Halimah, saya keluar ngomong sama suami saya, Mas ini gini, daripada pulang tidak bawa apa-apa kan gimana? Nanti ngenteni kapan-kapan naik, tidak mungkin. Sekarang dibawa, tapi tidak dapat apa-apa. Kata suaminya, beliau mengatakan begini, iya suaminya Siti Halimah, halummi bihi ilaina. Kata Siti Halimah, kata suaminya Siti Halimah, arini hadal gulam, gini saja dilihat dulu mari. Dilihat dulu mari, dilihat dulu. Akhirnya kembali Sayyidatuna Halimah sama suaminya masuk ke rumahnya Siti Aminah. Masuk, kata Siti Halimah, halummi bihi ilaina. Bu, coba anaknya dibawa ke sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu Siti Aminah masuk, keluar gendong Kanjeng Nabi, kata Siti Halimah, fa'atat bihi sallallahu alaihi wasallam madhunan mudrajan fi thawbi sufin abyadha wa tahtahu hariratun khadra. Bayi ini digendong, sudah diminyai, disisiri rapi, ganteng, dibalut dengan kain warna putih yang diselipkan ada satu kain sutra warna hijau. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika saya lihat, kata Siti Halimah, begitu saya lihat bayi di gendongannya Siti Aminah, faida wajhuhu yudhi'u kal qamari lailatal badr. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba dibayangkan, panjenengan jadi Siti Halimah nih gimana. Ketika saya lihat bayinya Kanjeng Nabi di gendongannya Siti Aminah, ternyata saya lihat wajahnya kal qamari lailatal badr. Indah bagaikan bulan purnama. Luar biasa, bercahaya, asik bayi ini, luar biasa. Fanadhara ba'li, suami saya penasaran, kepengen lihat bayi saya, kok ngelihat ekspresi saya. Suami saya penasaran, fanadhara ba'li, suami saya ikut ngelihat, suami saya ikut memandang wajahnya Kanjeng Nabi, kok subhanallah begitu suami saya ini ngelihat wajahnya Kanjeng Nabi, fafataha ainaih, Kanjeng Nabi itu bayinya melek, membuka matanya, fakharaja minhuma nurun sati'un wa dhiya'ul lami. Begitu melek wajahnya Kanjeng Nabi, keluar cahaya yang memancar luar biasa sampai ke atas. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dilihat indah, melek tambah cahaya luar biasa. Apa kata Siti Halimah? Fahara akli wa aklu ba'li. Pikiran saya langsung tercengang. Pikiran saya langsung bengong. Jadi mungkin apa? Tenggengen dah. Apa? Delongop. Kaget. Luar biasa. Sampai diem, tidak ngomong berapa lama. Ketika
Melihat begitu terbengong-bengong sampai akhirnya tersadar. Apa katanya suaminya Siti Halimah? Waihaki ya Halimah hadal maulud kullul muna wal maksud. Halimah, Halimah hati-hati Halimah. Ini bukan bayi sembarangan Halimah. Ini bayi inceran orang kalau orang tahu Halimah. Ini bayi pengharapan semua orang Halimah. Yang akan jadi rujukan semua orang Halimah. Ambil Halimah. Cok pakai mikir, jelas kok ngene lho bayi ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Siti Halimah? Ya namanya perempuan, namanya ibu-ibu kan mikir. Kalau kita kan mikir, iki tapi Mas, huwa yatimun, famada nasna'u be. Mas, tapi kan yatim, gak untuk gaji, gak untuk duit iki. Kita datang ke sini nyari uang, malah bukan dapat uang, malah nambah beban. Bayi ini kita tambah, berarti nerawat kan nambah kita tambahan. Gimana, Mas? Gimana? Apa kata suaminya Siti Halimah? Faqala, suaminya Siti Halimah mengatakan, "Khudihi fala'allallaha bibarakatihi yarzukuna, fala'allallaha bibarakatihi yanzilul ghaitha anna, fala'allallaha bibarakatihi yanfa'una." Dek, ambil sudah, Dek. Enggak usah kakek mikir, wes. Saya yakin dengan barokahnya ini bayi, kita dapat rezeki. Barokahnya ini bayi, paceklik di rumah saya, paceklik di kampung kita, insya Allah turun hujan barokahnya ini bayi, Dek. Ambil sudah, Dek, insya Allah manfaat. Ini Pak, orang kalau sudah tahu bagaimana kemuliaan Kanjeng Nabi, tidak mikir hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan kan rugi nih. Wes gak untuk duit malah nambah beban. Tapi kata suaminya Siti Halimah, lah kalau lihat kayak gini masih mikir, aneh. Ambil sudah, malah justru untuk rezeki ojo khawatir. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Siti Halimah? Fakana kadalik, ternyata omongan suami saya semuanya terbukti. Makanya kalau urusan sama Kanjeng Nabi jangan masuk di sini Pak. Gak iso hitung-hitungan. Kalau mauludan, nyumbang, hari rugi ya. Tidak bisa Pak, tidak bisa hitung-hitungan muludan. Muludan sama Kanjeng Nabi. Pokoknya urusan kedekatan dengan Kanjeng Nabi tidak bisa dipikir matematika. Pikirannya nih, la'allallah bibarakatihi yarzukuna. Demi Allah, mudah-mudahan barokahnya ini bayi, semoga kita dapat rezeki. Lah kalau Kanjeng Nabi malah yang dawuh. Kanjeng Nabi yang janji, apalagi Kanjeng Nabi yang kita pertaruhkan semuanya. Taruhkan ini buat Kanjeng Nabi, buat Kanjeng Nabi. Apa kira-kira tidak diganti? Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut. Kata Siti Halimah, qalat Halimah, fa'akhadtuhu, kata Siti Halimah, saya ambil, saya gendong bayinya Kanjeng Nabi. Kata suaminya, "Jupuk, Cik, saya ambil, saya gendong bayi ini. Walaisa fi thadi syai'. Walaisa fi thadi labanun." Dada saya tidak keluar ASI. Saya ini punya anak tapi sepuh, jadi asinya tidak lancar. Apa kata beliau? Wa waladi tulal laili yaklikuni min syiddatil ju'. Anak saya sepanjang malam ngerengek minta susu. Saya kasih susu, ya ndak metu asine. Saya mau beli denko, ya ndak ono duwike. Prenagen, ya kelarangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Siti Halimah, saya ndak bisa nyusui sebetulnya. Tapi ya mokso njolek duit. Anak saya nangis ngerengek sampai saya khawatir sepanjang malam minal ju. Tapi apa? Falamma hamaltu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa atani dhaifatun wa ataitu dhaifah faqawitu. Begitu saya gendong Kanjeng Nabi, saya datang yang lemes ini tadi, sudah sepuh, capek, faqawitu. Saya punya tenaga. Saya kok jadi kuat saya gendong Kanjeng Nabi. Wazala anni ma ajidu minal alam. Capek-capek, sakit-sakit di badan saya yang saya rasakan, subhanallah hilang kabeh. Begitu gendong Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Gendong Kanjeng Nabi, capek-capekku hilang semuanya. Makanya kalau kita ini capek-capek, dengan Kanjeng Nabi, Pak. Sholawat, mudah-mudahan barokah sholawat. Sing selonjor mboten napa-napa, Pak. Anu Bib, asam urat, kolesterol, monggo selonjor, barokah sholawat mudah-mudahan hilang. Nggih, sakit-sakit mudah-mudahan hilang sakit nggih. Kolesterol mugi-mugi hilang kolesterol. Darah tinggi mudah-mudahan hilang darah tinggi nggih. Sakit-sakit hilang sakitnya, greges-greges hilang insyaallah. Loro untu mudah-mudahan hilang. Apa nih? Untune apa? Mudah-mudahan hilang sakitnya semua nggih. Apa kata Sayyidatuna Halimah? Tsumma wada'tu sadi fihi. Saya yang tidak keluar ASI ini saya coba. Saya tempelkan wajahnya Nabi Muhammad, saya tempelkan dada saya di mulutnya Nabi Muhammad SAW. Begitu nempel Kanjeng Nabi di dada saya, fatharul laban, ternyata keluar air susu saya. Hatta fadha wa tabaddat, bukan hanya keluar, kalau Kanjeng Nabi saya lepas,
keluar itu ASI, saking derasnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar itu ASI, terus mengalir, deras. Sallallahu alaihi Muhammad. Wasami itu qailan yakul, bahkan saya dengar ketika saya gendong Kanjeng Nabi ada suara mengatakan begini, tuba laki ayyatuhas sa'diyah bitol'atil hashimiyah wal ghurratil qamariyah wal himmatil qurasyiyah sa'duki ya halimatu bidurratil yatimah. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Siti Halimah, belum masuk Islam ya. Mereka tawaf ada, mereka ke Ka'bah, mereka ke Hajar Aswad, tapi ya beda caranya. Mereka itu ngomong Allah biasa, Pak. Jadi kalau sampai baca sejarah, Beb ini kok belum masuk Islam tapi kok ngomong wallahi Beb ya, Abu Jahal Beb. Ya biasa. Apa kalau bahasa kita galir. Biasa, seperti zaman sekarang kan banyak gitu nggih. Kadang-kadang bukan orang Islam, begitu ngomong janjian, datang ya, insya Allah. Padahal bukan Islam, Pak. Ngomong Al-Fatihah kadang hafal. Nah seperti itu, zaman jahiliyah biasa. Jadi ajaran terdahulu masih ada sisa-sisanya kadang. Jadi cuma ungkapan tok. Apa kata Siti Halimah? Saya ambil bawa bayinya Kanjeng Nabi, alal asnam. Saya masukkan ke Ka'bah yang ketika itu banyak patung. Ada satu patung yang di antara patung-patung besar. Namanya Hubal. Apa? Hubal. Hubal ini dikatakan patung besar hitam. Kalau sampai kepingin membayangkan, waktu dodol. Waktu dodol? Anggap ini Hubal ya, besar hitam. Apa kata Siti Halimah? Ketika saya masuk ke Ka'bah, fanakasa Hubalu ra'sahu. Ternyata Hubal itu menundukkan kepalanya. Watu nunduk memberi penghormatan kepada Kanjeng Nabi. Nunduk Hubal itu saya tahu, patung watu iso nunduk. Bu masa Beb? Itu kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dipikir, Pak. Fanakasa Hubalu ra'sahu wa kharratil asnamu min amakiniha. Patung-patung yang jejer di tempatnya masing-masing itu berguguran, berjatuhan seakan-akan nunduk di hadapan Kanjeng Nabi. Lah saya ini bayangkan kadang-kadang, ya ahallul qiyam sallallahu ala. Ono sing wong kadang-kadang sik lawan. Gak ngadeg. Babalmu wis. Iki kari luwih hebat teko Hubal. Lebih parah daripada yang ngadek kok. Biasanya mohon maaf nih, ini nasihat. Tukang son di tukang son ini. Oh aman tukang son ngadek pisan biasanya. Tukang son ngadek ayo. Mahalul Qiyam tuh berdiri nyambut ini kelahiran ceritanya Kanjeng Nabi lahir. Ngadek kok. Satu lagi mohon maaf, grup hadroh. Biasanya yang megang bass, ini sing nekel bass. Ngadek kok enggak mau? Ngadeg apa enggak? Alhamdulillah, gitu nggih. Saya sering ngomong kadang-kadang bas lho nggo deng 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 dem. Ngadeg berat Beb. Tinggalan base. Kenapa? Lah gimana Kanjeng Nabi dikatakan hadir, Kanjeng Nabi itu diceritakan kelahirannya meneng belani badem deng 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 deng. Wis tinggalan mari weh ndak usah deng 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 itu mau. Kenapa? Kalau disuruh milih antara berdiri dengan bas yo karuan milih ngadeg. Kalau bisa makanya sudah tahu grup hadroh itu mesti ono mahalul qiyamah, gak digaekno tempat. Ada tempat biasanya nggih? Ada. Lek ndak cekelono wis resiko. Salah nyekel bas. Sallallahu alaihi Muhammad nggih. Jadi ketika berdiri semuanya. Andai kata ibu-ibu yang lagi masak di dalam sallallahu ala Muhammad berdiri Bu di belakang. Masakane gosong be patenono sik. Ya masa tidak bisa sambil berdiri? Berdiri waktu mahalul qiyam. Kenapa? Karena ini disebut Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad datang. Bahkan sebagian ulama yang bisa lihat Kanjeng Nabi secara langsung. Merasakan kata Nabi hadir itu setiap mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Berdiri dengan khusyuk. Kalau bisa nunduk. Cerita Kanjeng Nabi. Gimana bayangkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah kalau Hubal saja, ini cerita kenapa dibawakan? Supaya kita tahu makhluk yang kelihatan atos, apa atos sih? Keras, makhluk yang kelihatan atos dilembutkan oleh Allah supaya tahu nunduk kalau ngadep Kanjeng Nabi. Lah ini umat punya akal, punya pikiran, dibelani sama Kanjeng Nabi, tetap loh, engko gak mari-mari. Rokokan mereka. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad.
berdiri nggih. Rokoknya kalau memang tidak kuat, taruh dulu. Minimal waktu maulid taruh dulu. Kok mari maulid langsung rompak sisakan. Lek perlu langsung papat. Terserah. Tapi ketika maulid jangan. Nggih. Bahkan dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu beliau mengatakan, ketika saya pernah ada satu waktu, beliau kelihat kanjeng Nabi secara langsung. Ternyata kanjeng Nabi keluar. Kenapa ketika ditanya, beliau mau hadir maulid, melihat, loh ya Rasulullah hadir. Gimana? Wallahu a'lam, Pak. Itu aulia solihin. Ketika saya tanya kanjeng Nabi kok keluar kanjeng Nabi, ada yang rokokan di dalam. Tidak pantas nyebut kanjeng Nabi sambil keluar bau rokok. Makanya kan mahalul qiyam itu dibagi ini nggih. Minyak wangi, kadang-kadang di masyarakat tuh pakai air dikasih mawar. Itu buat minum supaya mulut kita yang nyebut kanjeng Nabi aromanya harum. Kan mulai mau ngetus saja. Wah ini apa wis. Masya Allah. Nggih. Aduh, itu innalillah langsung. Nah itu dikasih air minum mawar, diambil. Makanya kan dikasih tataan biasanya nggih. Napa? Lap, biar diambil airnya ndak katut mawari, enggak keselek, Pak. Diambil, diminum, bau aroma harum. Kadang-kadang enggak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Dipikir minyak kayu putih, minyak kapak. Itu diminum supaya aroma mulut kita harum. Ya namanya orang sudah kasung masuk si ciplak, yang samping ate ngombe mikir. Mau wis krak-krak-krak-krak. Garuk-garuk. Sampai mbek. Barokah. Iya kalau garuk-garuk gini, garuk-garuk pas kene. Allah. Akhirnya yang samping ngene kabeh. Ya ana barokah, barokah. Allah siji Allah. Loro weteng iki. Minyak kapak, Pak, jangan pakai. Itu intinya semuanya bagaimana ketika menyebut Nabi Muhammad kita mengeluarkan aroma yang harum. Badan kita yang mungkin keringetan pakai minyak wangi. Lah dupa, napa dupa? Bukhur niku karena asap itu lebih nempel. Asli ndak harus asap, kadang-kadang ndak. Habib ya ingat masang dupa, Bu Habib paket lengkap. Apa lengkap? Nggih, yo nyarang udan, yo ceramah, mimpin tahlil. Pikir nyarang udan dukun, Pak. Mbak Rara. Sallallahu alaihi Muhammad. Enggak, itu bagaimana sekiranya harum aroma. Dukun sama itu masa ono dukun aroma kayak gitu kan nggih? Itu aroma harum, biarkan kita. Kenapa? Karena kalau diadu sama minyak wangi, keringat kita itu jauh lebih kuat, Pak. Sehingga pakai asap biar aromanya tetap ada kalau di sekeliling. Tapi kalau sawah ya pembuh. Ya, tapi kan tetap harum itu ada sampai situ tadi ngobong, sampai sini baunya aroma. Andai kata minyak wangi belum tentu sampai. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut ya. Hubal nunduk, patung-patung turun, jatuh seakan-akan menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajitu ilal hajaril aswad, kemudian saya lari ke pucuk Ka'bah, ke ujungnya Ka'bah untuk mendapatkan hajar aswad. Saya gendong kanjeng Nabi ke hajar aswad. Kenapa? Liuqabbilahu, supaya saya ciumkan bayinya kanjeng Nabi ke hajar aswad. Jadi mulai dulu hajar aswad memang dikultuskan, luar biasa diistimewakan. Jadi orang jahiliyah pun tahu sama hajar aswad. Saya bawa hajar aswad ini bawa kanjeng Nabi ke hajar aswad. Ketika saya akan ciumkan, apa kata Siti Halimah? Fakharajal hajaru min makanihi hattal tasaqa biwajhihi sallallahu alaihi wasallam. Saya dekatkan bayinya kanjeng Nabi untuk cium hajar aswad. Ternyata hajar aswadnya keluar mencolot nyium pipinya Nabi Muhammad. Hajar aswadnya yang keluar nyium pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kanjeng Nabi nyium hajar aswadnya nyium kanjeng. Biar tahu, Pak, kanjeng Nabi mulai kecil ini luar biasa sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Siti Halimah, fa akhbartu ba'li, saya kabari suami saya, Mas, tadi begini masuk kapu ini nunduk mencolot ini dan lain sebagainya. Apa kata suaminya? Alam akul laki innahu mubarakun. Kan sudah saya bilang ini anak barokah. Khudhi, ya sudah ambil, sudah cepat bawa pulang. Apa kata Siti Halimah? Faman sarafa ahadun kaman sarafna. Tidak ada yang pulang lebih hebat seperti kita. Tidak ada yang beruntung, orang yang pulang lebih beruntung dari kita. Tidak ada, kita yang paling beruntung. Walaupun ngasep tapi paling beruntung. Walaupun tidak digaji tapi paling beruntung karena pulang bawa kanjeng sallallahu alaihi Muhammad. Kata Siti Halimah, saya naik onta saya tidak baca sudah. Saya naik onta saya yang tadi dipakai, belum dapat uang, belum bisa ngasih makan, belum bisa beli rumput, belum bisa beli air, kekeringan, capek,
lemah, kerempeng, belum saya kasih makan. Saya naiki lagi sama Kanjeng Nabi. Bawa Kanjeng Nabi, begitu saya naik, bawa Nabi Muhammad SAW di atas punggungnya. Apa kata Siti Halimah? Latas titi'ul masyi. Sebelumnya ini tidak mampu jalan. Jalan sebentar loyo, jalan sebentar loyo. Faja'alatid dabat tasbiku dawabal qafilati kullaha. Begitu saya naik, onta ini semangat bangun Pak. Onta ini bahkan semangat girang sampai memanjangkan kakinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wanjang, wah sampai nyalep onta yang tadi rombongan di depan itu. Sampai-sampai kata Siti Halimah, hatta kanatin nisa yakulna. Sampai-sampai perempuan-perempuan rombongan yang tadi ninggal saya di depan, itu ngomong begini ketika saya salib ini. Onta ini ngebut sendiri. Sampai perempuan-perempuan itu mengatakan, amsiki anni atanaki ya Halimah. Halimah, rimen Halimah. Rem Halimah, ojo ditinggal Halimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking apa? Saking ngebutnya. Kalau saya jadi Siti Halimah tak jawab. Mau ditinggal, saya ingin jaluk enteni. Untuk Siti Halimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ah masak Beb. Ada onta belum dikasih makan. Loyo iso jadi semangat. Masa bisa jadi kuat. Mosok kira. Sampai lihat Indonesia lawan Kuracao tahu apa wingi kok? Hah? Betul ya? Menang. Saya lihat akhir-akhir ku menit 87 ngegul oleh gak salah. Itu pemain Indonesia, ini namanya dilawan-lawan tinggi-tinggi besar-besar. Wes lemes Pak. Loyo itu sudah ngejar bola ya gak pati semangat, kesel. Ya, males diumpani pokoknya rodok ngarep sidik, males ngejar, gak kuat. Ya namanya fisik kesel, 90 menit melayu tok. Menit akhir wes kesel. Yang diganti ini sudah minum air blak. Begitu menit 87 ngegul no pleng melayu sak lapangan. Kuat. Betul? Jalan wah lari. Konco-konco metu kabeh. Wah, mulai. Itu yang tadi kesel. Begitu gol mencolot. Saya tanya, punya semangat apa itu? Semangat apa itu namanya? Apa sudah minum kerating deng tengah-tengah bal-balan? Kan enggak, Pak. Itu kuat dengan sendirinya, bahkan tumpuk-tumpukan, wah gerobak. Betul nggih? Tumpuk-tumpukan, itu 20 orang jadi satu gerobak. Saya enggak pernah ngelihat mari tumpuk-tumpukan terus ngadeg, alah, encok, pegelinu, kesleo, kan enggak ada. Alhamdulillah mari tumpuk-tumpukan yang ngadeg sehat semuanya. Coba sampean saiki tumpuk-tumpukan orang ngombolo. Iku sing ngisor dhewe, aduh. Saya tobat ikut khairul wasilah, mesti ngomong ngono, Pak. Nah, kenapa kok bisa kuat sampai seperti itu? Itu namanya semangat. Semangatnya baru duniawi, urusan gol. Menang tok, semangat. Penonton yang tadinya wes kita harus menang, wis kesel, wis ada nabu lagi. Begitu gol, dung, kok bisa kuat? Itu semangat kembali, semangat 45. Apa? Gara-gara gol. Lah kalau gol bisa ngerubah orang yang lemes jadi kuat, lah apalagi Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau dikatakan, kon belum makan, kon belum minum, tapi kok kuat? Ya kalau gol bisa bikin kuat, apalagi Kanjeng. Sehingga orang yang pecinta Kanjeng Nabi, masuk bulan Maulid semangat lebih daripada hari biasanya. Biasanya setengah 10 sudah selesai, jam 11 insya Allah selesai. Siap? Siap ya? Saya yang tidak siap, nggih. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut Pak. Masih 2 lembar lagi nih. Nah sudah ya, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tapi saya kepingin cerita terakhir satu saja. Nggih, satu cerita di terakhir. Apa kata Siti Halimah? Qalat Halimah, wa kuntu idza ataituhu thadiyal aisar, thadiyal aiman. Saya ini kalau nyusui Kanjeng Nabi, ya ini sudah pulang ke rumahnya Pak. Saya ini kalau nyusui Kanjeng Nabi itu kan punya saudara susu. Otomatis kalau orang nyusui kan baru melahirkan kan nggih. Tapi kan lemes, tua, tapi alhamdulillah sudah jadi kuat ya. Beliau itu punya saudara susu namanya Domroh. Yang seumuran, yang Kanjeng Nabi nyusu ke Siti Halimah, itu dengan air susunya anaknya Siti Halimah namanya siapa? Domroh. Ada yang mengatakan namanya Abdullah. Ya, namanya Domroh. Ada yang bilang ya Abdullah itu Domroh itu. Ya. Ada punya mbak susu, kakak susu namanya Syaima. Siapa? Syaima. Kalau ada yang punya anak mau kasih nama, pilih nama-nama ini Pak. Syaima. Ya, macam-macam. Duduk Soimah. Soimah bagus, perempuan yang ahli puasa. Syaima. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu lagi kata Siti Halimah, saya ini kalau nyusui Kanjeng Nabi, kan juga nyusui domroh. Kalau nyusu, saya taruh Kanjeng Nabi di sebelah kanan. Syaribah, Kanjeng Nabi minum dengan lahapnya, Masya Allah minum. Ya, luar biasa.
Wa idza hawaltuhu li thadiyal aisar aba. Tapi kalau saya pindah ke sebelah kiri, Kanjeng Nabi tidak mau minum, Pak. Kanjeng Nabi tidak mau minum. Apa milih kanan kiri? Bukan masalah kanan kiri. Apa kata Siti Halimah? Li'annallaha tabaraka wa ta'ala alhamahul adla hatta firradha'ah. Karena Allah itu sudah nyeting Kanjeng Nabi, ngasih ilham Kanjeng Nabi. Mulai kecil tahu namanya adil. Tahu namanya adil. Tahu namanya mana haknya, mana yang bukan haknya. Kenapa? Li'alima anna lahu syarikan. Karena beliau tahu ada yang nyusu juga. Namanya domro. Fanasofahu adlan. Maka dia sendiri membagi Kanjeng Nabi. Padahal andai kata saya mau tanya. Nyusu kanan, pindah kiri, minum. Halal apa haram? Karena no dulure. Ya tetap halal kan nggih? Tidak apa-apa. Tapi Kanjeng Nabi itu saking settingan dari Allah. Mulai bayi sudah tahu. Kanan saya, kiri saudara saya. Tidak mau saya. Walaupun ditempel, tidak minum Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena tahu punya saudara namanya karena tahu adil. Bayangkan, bukan urusan halal haram, itu tahu Kanjeng Nabi masih milih. Enggak, ini saya, itu jatah dulurku. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Lah saya heran kadang-kadang, kalau ada orang yang ngomong Kanjeng Nabi nyolong jambu. Lah kalau urusan nyusu saja Kanjeng Nabi tahu yang mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Lah kalau nyolong jambu itu halal apa haram? Jelas haram, kira-kira Kanjeng Nabi nyolong. Nah kalau bayi saya sudah bisa ngomong begitu. Nah, itu kan contoh anak-anak itu semua nanti nyolong jambu, kadang-kadang nyerampang pelem, pencit. Kanjeng Nabi mulai nyusu enggak macam-macam. Kanjeng Nabi mulai nyusu kanan, pindah kiri enggak minum, apa mana jambu nih uang, Pak. Makanya hati-hati. Kita ini kalau cerita Kanjeng Nabi, kalau enggak tahu cerita menengok. Kalau mengistilahkan, menganalogikan jangan macam-macam. Nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Nggih. Ini supaya kita kita dapat barakahnya Kanjeng Nabi. Nggih. Maka terakhir hadirin rahimakumullah, cerita yang kita dengar ini supaya kita tahu bahwasanya ternyata ketika Siti Halimah pulang bawa Kanjeng Nabi, semua kebaikan beliau dapatkan. Maka dari itu ketika kita pulang dari tempat ini bawa Kanjeng Nabi, maka kita akan dapat beruntung sebagaimana beruntungnya Siti. Loh Beb, gimana cara bawa Kanjeng Nabi? Loh Kanjeng Nabi dohirnya mustahil sampean bawa Pak. Tapi maksudnya sunnahnya Kanjeng Nabi sampean bawa pulang. Makan, minum, tangan. Masuk kamar mandi kaki. Keluar kamar mandi kaki. Nggih. Masuk masjid kaki. Keluar masjid kaki. Pakai sandal kaki. Keluar copot sandal kaki. Itu sunnah-sunnah kecil-kecil ayo dilakoni. Nggih. Berarti namanya pulang bawa Kanjeng. Lah kalau Siti Halimah pulang bawa Kanjeng Nabi beruntung dengan semua keberuntungan. Kalau kita pulang dengan bawa Kanjeng Nabi, insya Allah beruntung sebagaimana beruntungnya Siti Halimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan hati kita diberikan mahabbah cinta kepada Kanjeng Nabi. Sampai akhir hayat bisa kita tutup dalam keadaan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf kalau mungkin agak lebih daripada biasanya, kelamaan, mohon dimaafi, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.